Tempe behas mahangat usung, behas inempe mahawi tepung. Ela kilau manok hung kampung, bahan telo ije manau ji kampung. Nah, itu adalah salah satu pantun, ya. Pantun Dayak Berangas, ya, yang merupakan salah satu sub dari rumpun Oddanum, ya, baik yang di Kalimantan Tengah maupun yang di Kalimantan Selatan. Pantun ini dikarang oleh budayawan Dayak Berangas yang bernama Masri, ya. Jadi kami menyebut beliau itu Pak Masri, ya, karena memang seorang tokoh sekaligus budayawan, ya, Dayak Berangas. Secara umum, ya, pantun ini ya berupa nasihat sebenarnya. Nasihat kepada kita agar jangan seperti ayam kampung yang baru bertelur satu kali tapi ributnya minta ampun, ya. Satu kampung itu ribut, petokok petokok seperti itu, ya, petokok petokok. Jadi pada intinya, ya, uh, pantun ini, ya, memberikan nasihat pada kita, ya. Kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu, ya, sebutlah kita berprestasi, ya, misalkan, ya, jangan terlalu bangga lah, ya. Cerita sana cerita sini cerita di mana-mana, ya. Terlalu bangga, ya, itu tidak baik juga. Kalau memang senang itu wajar, ya kan, yang namanya manusia senang, nah, itu wajar lah, ya, mendapatkan nikmat itu kan. Dan ini biasanya terjadi di mana-mana, ya. Misalkan di sekolah, ya, ada siswa yang baru pertama kali mendapatkan juara satu, wah, bangganya cerita, aku juara satu, wah, di sana aku juara satu. Padahal, ya, hal-hal yang demikian itu bisa menyebabkan yang bersangkutan tuh lengah, ya, lengah, tidak belajar, pada akhirnya bisa dikalahkan oleh teman sekelas yang lain, ya, siswa yang lain, ya. Bisa jadi yang semula dia juara satu menjadi juara dua atau juara tiga, ya kan. Nah, kemudian di tempat kerja misalkan, ya, ya, contohnya ini yang tidak jauh-jauh dari pantun, sebutlah misalkan kantor yang bergelut di bidang sastra dan bahasa, misalkan, ya. Seseorang atau tim, ya, berhasil membuat peta bahasa. Ini peta, ya, peta bahasa. Sudah bangga, wah, aku sudah bikin peta bahasa ini itu, ya. Padahal, ya, yang namanya bahasa itu kan dinamis, baik itu dari sisi internalnya maupun eksternalnya. Kalau yang internalnya misalnya dari segi fonologi misalkan, nah, bisa jadi bergeser, ya, misalnya dari kata hello, ya, menjadi kata hello misalkan. Itu dalam bahasa Dayak Ngaju, ya. Artinya dulu, ya, misalnya kan ngupi hello, ya, bisa menjadi ngupi hello, ya kan. Nah, bergeser misalnya dari u ke o atau o ke u. Nah, begitu pula misalkan kata j misalnya, ya, fonem e itu, ya, menjadi fonem i, misalnya ji, ya. Jadi misalnya kan j itu artinya yang kan, j bahalap, ya, yang cantik gitu kan, jadi ji bahalap, ya kan. Itu pergeseran ada di sana. Eksternalnya juga, ya, misalnya dari sosial, ya, migrasi. Nah, ini migrasi yang sedang ramai ini di Kalimantan. Pemuda Kalimantan konon katanya kan menolak transmigrasi dari Pulau Jawa misalkan, seperti itu. Nah, ini kan migrasi besar-besaran, ya, misalkan bedol desa. Nah, dari daerah A itu kan petanya bahasa Jawa misalkan, ya, bedol desa sampai di daerah yang lain. Nah, maka yang ini semula bahasa Jawa, yang di sini yang semula misalkan banyak bahasa, sebutlah bahasa Bakumpai misalkan, ini akan ada lagi bahasa Jawa kan di daerah yang
yang menjadi diaspora tadi ya. Nah ini kan perubahan ya, sehingga idealnya itu memang eee, jangan baru satu kali sudah bangga. Nah, terkait dengan peta bahasa itu kan memerlukan pembaruan kan. Nah, misalkan 20 tahun kemudian dibuat peta yang baru ya kan, seperti itu. Jadi ada keberlanjutan di sana ya. Kemudian juga di apa, masyarakat ya, masyarakat sebutlah kerja bakti. Ada orang yang baru pertama kali ya terjun kerja bakti, dia bangga sekali, "Wah, aku tadi sudah kerja bakti, sudah cabut rumput, membersihkan apa sampah dan sebagainya." Padahal yang namanya kerja bakti itu kan tidak bisa hanya satu kali ya, tapi berkelanjutan. Memang ya demikianlah ya yang namanya apa, dialektika kehidupan ya. Contohnya ya tadi ya seperti yang apa, eee, contoh yang terakhir ya, yang di masyarakat tadi. Ya itu kan tesisnya ya, jalan bersih kan, jalan bersih ya, tanpa rumput ya kan, tanpa daun-daun kering yang berserakan ya kan, bersih ya, tesis. Kemudian tumbuh rumput. Nah, liar ya, tumbuh rumput liar, apalagi, daun-daun kering ya, berjatuhan. Nah, itu sudah apa namanya, muncul ya, antitesis ya itu. Nah, lalu bagaimana ya sintesis idealnya? Tentunya ya berkelanjutan, ya kan? Yang namanya rumput itu kalau dicabut atau ditebas itu kan tumbuh lagi. Begitu pula dengan daun ya. Tidak mungkin daun itu selalu atau selamanya di pohon, pasti jatuh kan? Nah, menjadi sampah. Jadi kalau sudah dipungut nanti jatuh lagi. Jadi apa ya? Berkelanjutan lah ya. Jangan apa, cukup satu kali langsung bangga gitu kan, berkoar-koar ya. Aku ini hebat gitu ya, bangga. Itu yang apa namanya, tidak diinginkan di dalam pantun ini ya. Jadi di situ kan elak kilau manuk hung kampung ya, jangan seperti ayam di kampung ya kan, bahan teluh ije ya, manau di kampung ya. Bertelur satu kali tapi sudah ributnya, wah sekampung ribut ya. Demikian itu ya, apa namanya, eee, salah satu pantun ya Dayak Brangas ya. Aku ulang nih, aku baca ya. Suka ya, aku suka pantun ya. Tempe behas mahangat usung, behas inempe mahawi tepung, ela kilau manuk hung kampung, bahan taloh ije manau di kampung. Oke, semangat, tetap bahagia ya.